Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 6, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Mustafa. Pastinya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, segar, ceria, happy ya. Jangan sampai kita bersedih hati atau kita susah. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lalui, itu semua kita belajar untuk menyikapinya dengan baik. Kalau menerima nikmat, menyikapi dengan baik, dengan bersyukur. Kalau sedang diuji, menikmatinya dengan bersabar. Ya. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Kemarin Mister sudah sedikit cerita tentang Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian kita akan lanjutkan lagi Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Kalian buka buku paketnya halaman 73. Ya, Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah. Apa itu? Teladan yang baik, contoh yang baik, ya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah salah satu contoh manusia terbaik yang bisa kita teladani apapun yang dari beliau Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi, kemudian mendapatkan gelar al-amin karena sangat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Nah, nabi ini juga mempunyai beberapa sifat-sifat wajib atau sifat yang pasti ada pada nabi. Ada 4, yaitu apa? Sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nah, sikap terpuji ini apa saja? Sidik artinya apa? Benar, ya. Sidik artinya benar. Maksudnya apa? Yang dilakukan, yang dikatakan oleh Nabi itu pasti benar. Bahkan Nabi tidak pernah sekalipun untuk berbohong. Nah, kalau kita berbohong itu sama saja kita itu tidak mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. Padahal perintah Allah untuk selalu jujur. Kalau berbohong pastinya anak itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya Allah yang akan benci, tapi sekeliling kalian juga akan benci terhadap kalian. Bahkan tidak mau berteman dengan kalian kalau kalian gemar berbohong. Dikit-dikit sukanya bohong, dikit bohong. Siapa yang suka dibohongi? Tidak ada seorang pun yang suka dibohongi. Coba kalau kalian dibohongi, rasanya gimana? Perasaan kalian ketika dibohongi pastinya akan sakit hati. Nah, maka dari itu tolong jaga sikap kalian, jangan sampai kalian menyakiti hati orang lain dengan berbohong. Berbohongnya saja sudah dosa, apalagi juga menyakiti hati orang lain karena berbohong itu. Yang kedua, amanah. Amanah artinya apa? Dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya. Maksudnya apa? Perkataan perbuatan Nabi Muhammad pasti itu bisa dipercaya. Tidak mungkin mengarang, tidak mungkin hanya sekedar apa dan lain sebagainya. Jadi kita harus yakin bahwasanya apapun yang disampaikan oleh Nabi ini adalah sebuah kebenaran. Nah, kemudian apa yang dapat kita ambil dari amanah ini? Amanah kita lakukan apa tugas kita? Kalian tugasnya sebagai murid apa? Belajar. Kalian tugasnya sebagai anak apa? Berbakti pada orang tua. Ini namanya amanah. Melakukan hal yang menjadi tugas kalian, ya. Itu namanya menjalankan amanah. Tabligh, menyampaikan. Nabi bertugas untuk menyampaikan kabar baik, kabar gembira ataupun ancaman Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang durhaka dan tidak beriman. Maka pasti Nabi menyampaikannya. Tidak kemudian Nabi menyimpannya, ini informasi penting, ini tidak boleh sampai bocor, hanya aku saja yang tahu. Tidak. Tapi Nabi ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan, maka tabligh. Nah, Nabi menyampaikannya. Contoh menyampaikan berita baik adalah memberitahu teman yang tidak masuk sekolah karena sakit bahwa ada tugas dari ibu bapakku. Dengan begitu temanmu itu tidak akan tertinggal. Contohnya itu. Jadi kalau kalian mau menyampaikan hal yang baik, yaitu teman kalian nggak berangkat karena sakit, kalian tahu tugasnya ini, kalian kasih tahu. Nah, itu bagus. Fatonah, cerdas. Nabi memiliki sifat cerdas. Karena apa? Ketika Nabi menyelesaikan masalah umat, maka perlu adanya kebijakan dalam menyampaikan solusi kepada umatnya. Salah satunya ketika Nabi berumur 35 tahun itu, ketika mereka semua para kabilah Arab ini ingin rebutan mengangkat Hajar Aswad, maka Nabi punya sebuah kebijakan, yaitu ambil selendang atau kain,
batunya taruh tengah, setiap ujung dibawa oleh pemimpin kabilah dan akhirnya adil dan semua menerima. Ini kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Fatonah, cerdas. Ya, itu ya. Berarti sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tuh. Kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah kalian nanti tolong kerjakan halaman 78 sampai halaman 79. 78, 79 ya. Yang 80 enggak usah, enggak apa-apa. 78 dan 79 saja. Kita lanjut ke kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah sahabat ya. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW ya. Setelah Nabi wafat, para sahabat yang meneruskan perjuangan untuk menyebarkan agama Islam. Di antaranya ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab ya. Kita akan sedikit cerita tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi khalifah yang pertama setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi. Pada masa kecil ini Abu Bakar ini sempat dikasih nama Abdul Ka'bah ya. Kemudian diganti oleh Nabi Muhammad SAW, diberi pemberian nama oleh Nabi yaitu Abu Bakar. Karena apa? Abu Bakar itu artinya dari di sini adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ayah itu bahasa Arabnya abun, untuk gadis itu bikr. Jadi Abu Bakar itu ayahnya gadis yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi, jadi lebih tua Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar ini sejak kecil juga sudah bersama dengan Nabi, sudah mengetahui, sejak remaja pun tumbuh juga sering bersama dengan Nabi seperti itu. Jadi sudah kenal dari kecilnya ya. Remaja juga seperti itu. Setelah dewasa Abu Bakar mencari nafkah dengan berdagang, sampai Abu Bakar dikenal sebagai orang yang jujur dan dermawan ya. Jadi Abu Bakar ini memang sejak awalnya memang orang yang jujur, orang baik dan dermawan. Nah, ketika Abu Bakar masuk Islam, awal-awal masuk Islam, bahkan Abu Bakar termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam. Tidak sulit bagi Abu Bakar untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW ketika saat itu. Jadi termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, setelah Abu Bakar masuk, ini ada beberapa remaja atau orang-orang yang mengikuti dari Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yang juga bersama dengan Abu Bakar dari disegani. Jadi Abu Bakar ini disegani juga oleh mereka orang-orang. Maka ketika Abu Bakar ini masuk agama Islam, banyak orang-orang yang mengikutinya. Di antaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam. Hubungan Abu Bakar dengan Rasulullah sangat dekat. Kedekatannya dengan Rasulullah hanya diikat dengan persaudaraan seiman, tetapi juga karena salah seorang putri Abu Bakar yaitu bernama Aisyah. Ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW. Kalian kalau misalnya sebut Aisyah pasti ingat itu ya, lagu ya. Ya itu termasuk lagunya juga diadopsi dari sejarah ini, dari SKI atau pelajaran sejarah. Kemudian Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Nah, kenapa Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq? Karena ketika saat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, satu-satunya orang yang ketika mendengar cerita dari Nabi tentang Isra Mi'raj ini langsung Abu Bakar mengatakan sodakta. Itu benar, atau dia meyakini hal itu 100% benar, seperti itu. Jadi ketika hal seperti itu diungkapkan, maka dia adalah As-Siddiq yang membenarkan, maka gelarnya As-Siddiq. Maka ketika Isra wal Mi'raj itu kan sempat beberapa orang yang mereka nggak percaya. Dulu itu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada apa-apa. Kok jarak di antara Mekah ke Palestina, naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh melihat surga dan neraka, kemudian kembali lagi sebelum subuh atau waktu subuh sudah ada di rumah kembali. Padahal malamnya Nabi masih di Mekah juga. Nah, makanya banyak yang kemudian masih melakukan dan lain sebagainya, tapi Abu Bakar langsung sodakta. Kalau yang berkata Nabi langsung membenarkan, maka diberi gelar As-Siddiq. Kalau Isra Mi'raj itu logikanya seperti ini loh, friends. Kalian tahu semut? Ya.
Semut ya. Semut itu kira-kira bisa dari Klaten sampai ke Jogja itu kira-kira berapa waktu? Butuh waktu berapa? Lama sekali ya. Dia jalan dari mana? Klaten ke Jogja. Nah, ini kalau dia jalan sendiri. Tapi kalau semut ini Mister kasih ke saku Mister. Mister kasih ke saku Mister, habis itu Mister naik pesawat atau naik motor, mobil. Ini kira-kira 1 jam itu sudah sampai. Nah, logikanya seperti itu. Maka di dalam Al-Quran subhanalladzi asra, yang memperjalankan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, naik kendaraan yang bernama buraq. Nah begitu, lebih daripada kekuatan cahaya, otomatis ya bisa saja kun fayakun, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Logikanya seperti itu biar kita mudah untuk memahami. Kemudian apa, Khalifah Abu Bakar ini ya, khalifah pengganti pertama. Dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika menjadi khalifah? Yang pertama, memerangi kaum murtad. Banyak orang yang murtad ketika Nabi wafat itu, mereka kemudian semakin imannya bergoyah, dan ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Ya, mereka mengaku sebagai nabi. Di antaranya ada Musailamah al-Kadzab, Tulaiha bin Khuwailid. Ini adalah orang-orang yang mengaku dia nabi. Ini pun juga beberapa orang ada yang mengikuti ini, maka ini ditumas oleh Abu Bakar. Nabi itu adalah nabi yang terakhir dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengaku nabi, berarti itu nabi palsu, otomatis ya, diminta untuk bertobat, tetapi mereka menolak, agar ditumpas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian mereka orang-orang yang murtad, orang-orang yang imannya bergoyah, dimantapkan lagi oleh Abu Bakar. Memerangi orang yang tidak membayar zakat. Banyak orang yang kemudian dia enggan untuk membayar zakat. Maka ini menggerakkan Nabi Abu Bakar untuk mereka meningkatkan kesejahteraan satu dengan yang lain, memberikan motivasi agar apa? Agar mereka mau lagi membayar zakat dengan tertib. Karena zakat itu sejatinya adalah kewajiban, harus dilakukan karena itu hak daripada orang lain. Kalau kita punya harta banyak, ini ada hak orang lain di harta kita. Kalau kita tidak keluarkan, kita berdosa karena itu adalah hak mereka. Semacam kayak hutang gitu loh ya. Jadi itu adalah hak mereka. Ini namanya zakat, seperti itu. Harus dikeluarkan hartanya, ada kadar tertentu, ketentuan tertentu, ukuran tertentu. Nanti di kemarin kita sudah bahas ya di bab yang kemarin. Ya, seperti itu. Kemudian memperluas wilayah Islam. Ya, maunya dari cuma di Mekah saja, di Madinah dan di Mekah, kemudian ini ke antara lain ke daerah mana saja, Syria, Persia, Daumatul Jandal, Suriah, dan ke Irak, seperti itu. Jadi semakin berkembang dan berkembang. Nah, sampai ke Indonesia kemudian lama kelamaannya. Nah, Abu Bakar itu, kemudian kita lanjut ke Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab bin Novel Al-Mazumi punya bernama Hantamah binti Hashim. Beliau adalah sosok yang tegas, pemberani. Ciri fisiknya adalah kekar, urat ototnya nampak kemerah-merahan, telapak tangan dan jari terasa kasar, dan baunya bidang. Seperti kalau sekarang itu binaragawan yang tegap, besar, tinggi gitu ya. Jadi memang luar biasa ini kekuatan daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masuk ke agama Islam pada tahun ke-5 setelah kenabian. Umar masuk setelah mendengar adiknya Fatimah dan suaminya adiknya Sa'id bin Zaid membaca Al-Quran. Kemudian hatinya tersentuh dan akhirnya apa? Masuk ke agama Islam. Melihat Al-Quran, kok ada kata yang seperti ini, membacanya mendapat hidayah dari Allah dan akhirnya masuk agama Islam. Yang dibaca adalah surah Toha ayat 1-8. Ya. Tuh, bacaannya di halaman 86. Ya. Saat itu juga Umar pergi menemui Rasulullah ketika hatinya sudah tergetar, kok ada kata-kata seperti ini kok seperti bukan kata yang biasa aku dengar di dalam Al-Quran. Akhirnya menemui Nabi dan dia kemudian masuk ke agama Islam, mengucapkan kalimat syahadat. Nah, dia tertarik untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab diberikan gelar Al-Faruq karena apa? Sebagai pemisah, maksudnya pemisah antara yang hak dan yang batil. Dengan adanya Umar memberikan kekuatan kepada umat Islam untuk menukar ketakutan dengan keberanian. Semakin berani orang muslim, karena apa? Umar ini memang orang yang sangat disegani dan ditakuti di kalangan orang-orang Quraisy karena kekuatannya dan
lain sebagainya. Tidak ada yang mungkin berani dengan Umar bin Khattab ini, dengan ibaratnya ketika awal-awal dulu dia memang seorang pegulat yang ahli dalam bidang pergulatan dan peperangan dan lain sebagainya, karena badannya juga luar biasa. Maka menukar kekuatan dengan keberanian, mereka semakin berani untuk kesalahan dengan kebenaran. Jadi yang dulunya salah kemudian menjadi benar, dan menjadikan sikap lembut menjadi tegas. Jadi kita harus tegas kalau memang itu benar. Apa yang mungkin dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah? Ya, khalifahnya berlangsung selama 10 tahun 6 bulan, lumayan ya, lama ya. Kalau Abu Bakar di sebuah riwayat dikatakan hanya 3 tahun. Kalau ini Umar bin Khattab 10 tahun 6 bulan. Apa saja? Membuat lembaga pengaturan air, pengaturan makanan, pengaturan masyarakat. Jadi semua diatur, urusan tanah, pajak dan lain sebagainya. Mendirikan Baitul Mal, yaitu sebuah bait atau sebuah tempat untuk mengumpulkan harta, yang mana harta itu diperuntukkan untuk kesejahteraan umat, seperti itu. Menetapkan tahun Hijriah, jadi yang membuat kalender pertama Hijriah adalah Umar bin Khattab, ya, ditetapkan tanggalannya Hijriah. Membuat mata uang, nah ini juga dari Umar bin Khattab. Membentuk angkatan perang, jadi angkatan perang itu angkatan ini dipimpin oleh ini. Nah, dibuat seperti itu. Jadi angkatan, ada angkatan darat, angkatan laut, kemudian lain sebagainya. Ini dari Umar bin Khattab. Menggaji para pegawai dan tentara, ya, memperluas wilayah Islam sampai ke daerah Damaskus, Aleppo, Homs, Antioquia, Baitul Maqdis, Mesir, Persia, Palestina dan Suriah, sampai ke lumayan jauh. Nah, kemudian Umar bin Khattab ini wafat ketika umur 63 tahun ke-23 Hijriah. Umar bin Khattab dimakamkan sebelah makam Nabi dan makam Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Nabi. Nah, jadi ada 3 makam yang berdekatan, itu adalah makamnya Nabi, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Seperti itu. Meladani perilaku sahabat Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita teladani dari Abu Bakar Siddiq? Sabar, jujur, amanah. Ya, contohnya kita menghadapi kesulitan belajar, kamu harus berusaha, tidak mudah putus asa. Jujur dalam mengatakan apapun, walaupun jujur itu nanti akan mengakibatkan sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, tapi jujur itu adalah yang paling utama. Kita mengaku kita yang salah, kita yang berbuat. Kemudian Umar bin Khattab, apa yang dapat kita teladani? Beliau tegas dalam menyampaikan kebenaran. Qulil haqqo walau kana muron. Katakanlah kebenaran walaupun itu pahit. Berani untuk mengemukakan pendapat, berani berdiskusi, berani untuk menampilkan apa yang harus kita tampilkan, dan kita berjuang seperti itu, ya. Mungkin itu saja untuk materi kita pada pagi hari ini, ya. Tugasnya yang tadi bisa sampaikan untuk yang sahabat Nabi ini materi dulu saja. Kurang lebihnya Mister mohon maaf, ya. Mungkin itu saja yang bisa dapat sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.